Ya, Aku rekam di sebagai HP sebagai aku. bukti. Iya, sekarang ini aja suaramu kerekam kan sebagai bukti bahwa kamu dilecehkan, tapi nggak ada bukti loh, Nduk. Makanya itu Iya. pelecehan, pemukulan, penyiksaan itu sangat sulit sekali saat kita disidangkan karena memang kan nggak ada buktinya. Iya, soalnya pas dia mau ngebuat itu, aku nggak ada waktu buat ngerekam di situ salahnya. Aku nggak punya waktu buat megang HP buat ngerekam dia, nggak ada. Karena sekilas kejadian aja gitu. Iya, namanya orang Dia kan kayaknya tidak dia direncanakan, kayaknya Mas, nyari sayang. dia kayaknya nyari waktu buat kayaknya pengen ya bahasa itu kasar banget loh, Ci. Aku sumpah aku masih umur-umur hidup di Hong Kong baru itu aku dengar, "Oh, oh sentiule." Ya ampun, dalam hati aku ini bahasa ini kasar banget. Aku kan mikir ya ampun aku istri orang, masa dia bisa berani ngeluarin kata-kata itu, dia pengen keluaran sama aku loh. Ah, ya udah sekarang coba berbicara dengan anaknya dan sekali lagi karena kalian punya hubungan baik, lebih baik diakhiri aja, pulang Indonesia aja untuk menyelamatkan diri sendiri karena sekali lagi kalau sudah terjadi menyesal pun tidak ada gunanya. Aku nggak mau pun, Ci, aku nggak mau. Aku Iya, benar-benar iya. aku dia kayak gitu aja gesek-gesekan kontrolnya ke pantat aku tuh, aku mikirku, ya ampun suamiku gimana kalau dia tahu. Aku nggak ngomong ke suamiku kalau dia gesek-gesekin kontrolnya ke pantat aku, nggak berani aku ngomong ke suamiku. Cuman Oke. ngomong aja dia di kamar mandi nggak kunci pintu gitu. Hati-hati suamimu jangan sampai dengar suaramu ini di YouTube karena tidak ingin salah paham, tapi bukan salahmu juga karena kamu akan mengakhiri semua ini dan memilih untuk pulang Indonesia. Ya udah pulang Indonesia aja, sayang. Kasih notis ke majikan Iya, karena ini sudah di luar kendali kita, di luar aturan. Ini sudah kita tidak berbicara tentang aturan. Ini berbicara tentang moral, di mana moral memang tidak bisa, saya merasa ini tidak bisa. Ini tidak bisa iya, ditoleransi lagi. aku Sebelum takut, Ci. bener. Sebelum sebelum terjadi sesuatu lebih baik akhiri aja. Akhiri aja. Iya, aku Mhm. pikirku gini, ntar malam kan aku mau ngomong sama dia. Aku kalau kamu kayak gini terus selama sebulan ini, aku mau pulang. Bulan depan aku pulang karena aku Mhm. nggak mau digini, aku istrinya orang. Kamu Tapi aku ngasih rekam notis ya? nanti. Heeh, kamu rekam terus kamu kasih notis ya, sayang, ya? Karena kamu berbicara aja Iya, tanpa hitam di atas putih kamu kalah, sayang. iya. Heeh. Jadi Nanti kalau kalau emang aku keluar sih, terus aku balik Indo, aku mau nanya, aku bisa proses ke sini lagi bisa nggak? bisa, makanya kan aku selalu bilang akhiri dengan baik. Akhiri dengan baik. Paham nggak? Aku yang notif dia. Soalnya aku dulu pernah 3 tahun kerja, bapakku meninggal kan. Terus aku di situ kerja itu kayak nggak fokus, nggak konsen. Terus aku minta ngebreak sekali, pulang di Indonesia. Terus aku 3 bulan di Indo, terus aku balik ke sini lagi. Nggak ada Tapi masalah aku bukan di interminate sih, aku ngebreak sendiri. nggak ada masalah. Yang penting sekarang selesaikan masalah yang ini aja dulu. Oh, itu aja sih. Aku sih tadi mau cerita biar ini sekarang udah agak lega sih karena aku udah cerita ya. Nggak ada satu orang pun yang aku ceritain Ya bagus, selain soalnya gini loh, suami Nduk, cerita. soalnya gini loh, saat kamu cerita sama orang lain jangan berharap itu menjadi rahasia dan saat kamu bercerita seperti ini, sebenarnya satu ilmu buat yang lainnya bahwa berhati-hati dengan majikan laki-laki apalagi duda. Iya, Kecuali kamu punya niat ingin bareng iya, sama majikan, paham nggak? Ini adalah motivasi iya. bagus bagi saya pribadi di mana, kamu benar-benar ingin ingin bersih, ingin tulus sama suamimu dan ini yang aku banggakan, paham nggak? Aku sampai bilang, ya dia kan ngomong gini. Ini 3 hari yang lalu dia ngomong gini kan, dia sambil ngitung uang tuh di atas meja bank. Wah, eh, kok mati ya? Sebentar ya. Sebentar lagi, Mbak. Saya kurang tahu kenapa tiba-tiba mati karena saya ngangkat yang lain ya. Sorry, Nduk, Oke. kepintes. Tak pikir imigrasi telepon. Ya, oke. Jadi ya udahlah, Nduk, akhiri aja memang memang seperti ini. Dia dia gini loh, Ci. Kan ngitung uang itu banyak banget di atas meja kan, sambil dia ngomong gini. Eh, opere Cina, kemeh, Dewi wah, kok sentil ya Cece, gitu kan ngomongnya. Ya ampun, aku bilang gini, aku datang kerja di sini, datang kerja, bukan datang kerja
bukan datang nyari uang dengan cara kayak gitu. Aku nggak mau, aku punya suami, aku gituin kan. Alah, katanya cuci Indonesia di sini tuh banyak yang di luar sana libur. Kalau mau orang dibayar sama makan di restoran aja, makan matono aja katanya udah senang. Oh, ya ampun, udah matiku, ya ampun, segitu rendahnya orang Indonesia di mata orang sini. Oke, itu Dibayar pakai McDonald katanya bisa. Itu urusan mereka, yang penting salah satu dari kita tidak mau direndahkan. Jadi itu sudah memperbaiki citra kita. Kalau orang lain mau seperti itu bukan hak kita untuk mengendalikan pikiran orang lain, sayang. Yang Iya, penting, maksudku nggak bilang orang Indonesia rendah, cuma kataku maksudku berarti kita itu di mata orang Hong Kong itu rendah banget. Betul. Karena itu kadang-kadang saya tidak terima, bukannya saya ingin menyakitin sesama kita, apalagi anak-anak yang sampai di-upload atau seperti apa. Saya nggak ngeh banget, saya bukannya iri atau melarang mereka pamer, cuman kan komen. Tapi terlepas dari semua itu, ya intinya ya kalau bisa kita sendiri aja deh, kita ngatur diri kita sendiri, yang lainnya mau seperti apa ya terserah mereka. Yang penting aku, kamu, dan yang lainnya tidak. Akhirnya kita itu jelek kan di mata orang sini, sampai aku ngomong, oh ya kamu kan, sampai suara aku gede kan. Pinter, ya sudah biarkan saja, karena sekali lagi itu hak mereka untuk menilai kita. Yang penting kita tidak pernah melakukan seperti apa yang mereka katakan. Itu yang adalah yang paling penting buat kita. Karena kita memang tidak mampu. Kita tidak mampu mengontrol mulut orang lain. Yang kita mampu adalah mengendalikan diri kita sendiri. Benar nggak? Jadi biarin orang mau ngomong apa. Aku nanti kabarin Cici ya, sebentar malam itu aku mau ngomong sama dia ke gimana. Siap. Aku tunggu. Kalau dia mau berubah, aku tetap bertahan sih, karena aku niatku pengen finish. Betul. Siapa sih yang pingin cari masalah, sayang? Iya. Aku pengen finish. Rencanaku finish, aku baru pindah baik-baik. Jadi aku tuh nggak ada beban sama kontrak aku, karena itu rasanya aku kontrak itu kalau udah aku ciling itu utang rasanya yang harus aku selesaiin. Oke. Semoga sukses saja, dan aku tunggu kabar selanjutnya. Oke, makasih banyak sih, aku udah curhat, udah lega rasanya. Udah lega, sayang ya. Oke lah, nggak usah dipikir terlalu dalam. Oke? Bye-bye. Sukses selalu ya, sayang. Oke, bye-bye. Iya. Sedikit kecewa memang, karena seolah-olah orang Indonesia itu sangat rendah sekali dengan perlakuan seperti itu, dengan kata-kata seperti itu, seolah-olah orang Indonesia itu nggak ada artinya gitu loh. Saya tahu tidak semua, tapi dengan cara mbaknya ini untuk keluar dari suasana yang tidak nyaman, apa yang dia lakukan adalah tindakannya adalah menurut saya adalah sangat tepat sekali, di mana dia memilih melepaskan pekerjaannya daripada dia harus bermain dengan bosnya. Permainan, saya tidak tahu kenapa akhir-akhir ini adalah permainannya terong semua. Ada beberapa info juga terong juga, dan sempat punya anak dengan majikannya. Dengan pacarnya di Hong Kong. Saya tidak tahu, karena dia tidak telepon langsung sama saya, karena dia juga tidak pingin diupload. Jadi saya masih tanya informasi lebih lengkapnya, karena saya tidak bisa mengasih solusi kalau cuman ngomong SMS saja, di mana SMS-nya panjang dan kali lebar. Jadi saya tidak bisa membaca semuanya, apalagi saya tidak ingin menyebarkan aib ya, Mbak ya. Jadi bingung, sebenarnya saya tuh bingung ngasih solusi, tapi ini buat yang lainnya lebih hati-hati gitu loh. Maksud saya adalah di mana di sini adalah pesan moral adalah lebih berhati-hati, karena bukan saya merendahkan orang Indonesia seolah-olah orang Hong Kong itu paling ganteng. Ada yang komen katanya, emangnya orang Hong Kong itu ganteng banget? Emang orang Hong Kong itu cakep banget sampai merendahkan orang Indonesia sebegitunya? Loh, ini dalam konteks dunia nyata ya, Mbak ya. Saya bukan menghina orang Indonesia jelek. Nah, nyatanya suami saya orang Hong Kong gitu loh. Cuman pikiran mereka gitu loh. Kita tidak bisa mengontrol pikiran orang lain kan, benar tidak? Jadi ada salah satu komen yang mengatakan saya merendahkan martabat wanita. Lah, wanita mana yang saya rendahkan? Di mana saya selalu bilang berhati-hati, karena kita takutnya dibuat mainan gitu loh. Kalau dinikahin beneran, siapa sih yang menolak? Siapa sih yang tidak mau dengan laki-laki Hong Kong ataupun laki-laki Indonesia, Myanmar, Vietnam, Malaysia, Singapura, Taiwan,
Cina, tidak ada larangan, tapi kalau dipermainkan kan bukan saya yang merendahkan martabat kalian, tapi kalian yang merendahkan martabat diri sendiri. Jadi menurut pendapat saya adalah sulit ya, memang tidak semua orang kenal saya. Saya bukan ingin merendahkan, tapi kalau sudah tidak diakuin, kalau sudah tidak dicintain, ya lepaskan. Seperti mbaknya ini, dia sudah menikah dan tiba-tiba majikannya terongnya dilihat-lihatin, otomatis dia pergi, dia memilih pergi daripada pekerjaannya. Ini yang saya rasa bagus. Tapi bagaimana dengan wanita-wanita yang dengan sengaja menjadi simpanan? Apakah itu rendah? Saya kurang tahu ya, itu rendah apa enggak, itu terserah penilaian Anda. Tapi menurut pendapat saya adalah saat kamu merampas kebahagiaan orang lain, saat kamu menjadi kedua, saya rasa kita sudah melakukan sesuatu hal yang salah gitu. Saya tidak tahu pendapat Anda karena Anda berhak untuk berpendapat, Anda berhak memberikan komen. Saya cuma pingin bilang, jangan merebut rumah tangga orang lain, dan saya selalu berpesan jangan menyebarkan aib. Dan walaupun aib sendiri, dimana kalau saya bukan cari pembenaran ya, kalau saya cuma ingin memberikan pendidikan bahwa ini loh nyata, bahwa orang-orang Indonesia itu diperlakukan seperti ini gitu loh. Tujuan saya adalah memberikan pendidikan di mana untuk selanjutnya kalau kalian dirayu oleh cowok Hong Kong, cowok bule, cowok manapun, bisa melihat dua sisi gitu loh Mbak. Bener sih, enggak sih yang dikatakan Ceyuni, kalau nggak bener ya udah tinggalin aja. Kalau bener, ya kalau bisa jangan melakukan gitu loh. Jadi diambil sisi bagusnya. Kalau kata-kata saya ada yang nggak benar, saya minta maaf. Sekali lagi, waktu perbincangan saya semaksimal mungkin untuk mengontrol, tapi namanya orang ngobrol ya, kalau ada yang keceplosan saya minta maaf. Saya bukan ingin menjatuhkan narasumber ya. Jadi saya minta maaf karena saya di sini hanya tempat curhat. Saya tidak berhak untuk menghakimin, dan masalah perterongan ini saya sangat sulit untuk berbicara karena memang sulit Mbak. Bukan masalah terongnya saja, tapi masalah cinta, masalah hati. Dimana sudah tahu suami orang, kamu masih mau main. Ini yang saya sangat sulit terima kenyataan ini gitu loh. Ya kecuali dia duda, ya beda lagi ceritanya gitu loh. Tapi saya tidak ingin membahas perterongan ini karena masih banyak terong-terong lain yang saat ini sedang menghantui cece-cece yang lain. Saya bahas untuk yang berikutnya. Itu aja dari saya, kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas kita semua. Semoga semua makhluk bahagia. Bye-bye.